Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas senyawa karbon, yaitu senyawa turunan alkana, khususnya pada gugus fungsi alkohol dan eter. Nah, apa sih gugus fungsi? Gugus fungsi senyawa karbon adalah gugus atom ciri khas suatu golongan senyawa karbon yang menentukan sifat kimianya. Nah, di sini ada 6 gugus fungsi. Ya, ada gugus fungsi OH, itu alkohol. Kemudian eter, nama lainnya alkoksi alkana, itu O ya, O-nya di tengah. Kemudian ada aldehid, nama lainnya alkanal, atau COH. Keton, itu C-nya di tengah, CO ya, rangkap 2. Kemudian ada asam karboksilat, ciri khasnya ada gugus COOH. Kemudian ester itu COO, kemudian R. Nah, R ini adalah alkil ya. Alkil itu alkana yang hilang satu unsur hanya sehingga untuk perikatan. Nah, kalau di sini dikelompokkan menjadi 3 rumus ya. 3 rumus utama. Nah, ini alkohol dan eter itu rumusnya sama. Nah, karena gugusnya berbeda, maka nanti disebut isomer fungsi. Nah, rumusnya adalah Cn H2n plus 2O. Ya, O-nya 1. Nah, di sini berisomer fungsi alkohol dan eter. Sedangkan aldehid dan keton itu rumusnya juga sama. Ya, yaitu Cn H2NO. Jadi karena ini CO-nya rangkap 2 gini, maka hanya 2N ya, Cn H2NO, O-nya 1. Ini gugusnya 1 aldehid itu di pinggir, keton itu di tengah. Ya. Nanti kalau udah berikatan dengan alkil jadi rumusnya RCOH. Kalau yang keton RCOR. R aksen jadi alkil. Nah, jadi bisa kiri dan kanan berikatan dengan alkil. Kemudian rumus yang ketiga adalah CnH2n, sama-sama 2n tapi O-nya 2. Ya. Ini isomer fungsi dari asam karboksilat dan ester. Nah, asam karboksilat ini nama lainnya asam alkanoat. Ciri khasnya ada gugus COOH. Kemudian ester, nama lainnya alkil alkanoat, itu COOR. Nah, ini ya. Jadi ada 3 rumus utama. CnH2n plus 2O, kemudian CnH2nO, kemudian CnH2nO2. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita akan membahas yang rumus yang pertama, yaitu gugus fungsi dari alkohol dan eter. Nah, yang pertama adalah alkohol. Alkohol adalah senyawa karbon yang mengandung gugus OH. Jadi rumus umum alkohol adalah CnH2n plus 2O. Jadi nanti kalau N-nya 1, jadi C-nya 1, maka hanya 2 kali 1 plus 2, 4O. Jadi rumusnya jadi CH4O. Kalau N-nya 2, jadi C-nya jumlahnya 2, maka hanya itu 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Jadi rumusnya C2H6O dan seterusnya. Kemudian berdasarkan letak gugus OH yang melekat pada atom C, maka alkohol dibedakan menjadi 3. Alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Apa yang dimaksud dengan alkohol primer? Alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. C primer itu adalah C yang hanya berikatan dengan satu C lainnya. Contohnya ini adalah CH3CH2OH. Nah, OH ini terikat pada C yang hanya mengikat satu C. Ini makanya disebut alkohol primer. Contoh alkohol primer yang kedua, ini ada CH3CH2CH2OH. Ini juga OH ini terikat pada C yang hanya mengikat satu C, maka disebut alkohol primer. Alkohol primer selalu OH-nya di pinggir, ya, di pinggir ujung rantai karbon.
Kemudian yang kedua itu ada alkohol sekunder. Adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada C sekunder. Nah, C sekunder itu apa? C sekunder adalah C yang mengikat dua C lainnya. Jadi gugus OH-nya itu terikat pada C yang mengikat dua C lainnya. Contoh yang pertama ini ya, CH3, CH, CH3. Nah, OH terikat pada tengah ini, C ini mengikat dua C. Maka disebut dengan alkohol sekunder. Contoh yang lain, ini ada CH3, CH, CH, CH3, CH3. Nah, OH ini terikat pada C yang mengikat pada dua atom C lainnya, ke kiri dan ke kanan ini ya. Nah, kita udah tahu bahwa jumlah tangan C itu ada 4. Kalau dipakai 2 untuk mengikat C, berarti sisa 2, yang satu untuk OH, satunya untuk H. Inilah alkohol sekunder. Yang ketiga adalah alkohol tersier. Alkohol tersier adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada C tersier. Nah, C tersier itu apa? C tersier adalah C yang mengikat 3 atom C lainnya. Nah, contohnya di sini ada CH3C, CH3, CH3. Nah, OH-nya ini terikat pada C yang mengikat 3C atom lainnya, karena C itu tangannya 4. Kalau 3-nya sudah diikat pada atom C yang lain, maka tinggal 1 untuk ikatan OH. Maka ini disebut dengan alkohol tersier. Selanjutnya ada yang disebut dengan polialkohol. Adalah jumlah gugus OH yang terikat pada rantai karbon lebih dari 1. Jadi OH-nya lebih dari 1, maka nanti disebut polialkohol. Kalau cuma 1 itu alkohol monovalen. Kemudian ada alkohol bivalen, berarti OH-nya 2. Dan alkohol trivalen itu OH-nya ada 3. Contohnya, alkohol monovalen itu ada CH3, CH2, CH, CH3 nih. OH-nya cuma 1. Ini contoh dari 2-butanol. Kemudian ada alkohol bivalen. Ini ada gugus OH 2 ya. 2, 1 terikat pada C yang kiri, ini C kanan. Nah, ini dinamakan 1,2 etanadiol. D itu 2 menunjukkan olnya gugus OH, jadi gugus OH-nya ada 2. Atau ini nama trivialnya itu glikol. Kemudian ada alkohol trivalen. Jadi kalau tri itu 3, berarti gugus OH-nya 3. Pada satu senyawa ada gugus OH-nya sebanyak 3. Nah, ini contohnya pada 3C masing-masing ada OH-nya. Ini disebut namanya 1,2,3 propanotriol. Atau nama trivialnya itu gliserol. Ini ada macam-macam alkohol. Kemudian kita lanjut ke tata nama alkohol. Nah, tata nama alkohol pada sistem IUPAC. Nama alkohol diambil dari nama alkana. Nama alkana itu yang sudah kita pelajari pada hidrokarbon. Kalau C-nya 1 namanya apa? Ya, metana, kemudian etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, seterusnya. Nah, itu akhiran ana pada alkana diganti dengan anol. Contohnya kalau C-nya 1 itu metana, jadi metanol, kemudian etanol, propanol, pentanol, heksanol, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana tata nama kalau pada senyawa yang bercabang? Ya, kalau bercabang, aturan pertama adalah tentukan rantai terpanjang. Kemudian penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus atau cabang. Kemudian diberi nomor. Kemudian tentukan cabangnya dan bisa diberi nama. Nah, ini contoh yang pertama itu kita bisa menentukan rantai terpanjang. Kalau di sini hitung 1, 2, 3. Ini 3, kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah rantai yang terpanjang. Dan
di luar kotak ini adalah cabang. Nah, OH ini adalah gugus alkohol. Jadi dari sini nomornya 3, dari nomor 3. Maka penomoran itu dimulai dari sama-sama 3. Karena di sini ada cabang, maka didahulukan yang ada cabangnya, maka nomor 1 di ujung sebelah kiri ini ya, 1. Kemudian ini nomor 2, C yang ini 3, selanjutnya 4 dan 5. Jadi rantainya sebanyak 5. Jadi rantai itu tidak terpanjang, itu tidak harus lurus ya. Penting dari ujung ke ujung itu yang terpanjang yang mana, itu harus tahu, harus ditentukan. Nah, setelah ini kita sudah tahu di nomor 2 itu ada cabang. CH3 itu apa? CH3 itu adalah metil ya, dari metana alkil maka namanya metil. Nah, kita tuliskan dulu nomor 2 berarti 2 metil. Nah, OH-nya di nomor 3 penta. Penta ini sebanyak rantai terpanjangnya tadi sebanyak 5 itu penta. Nah, karena alkohol diakhiri dengan anol, makanya namanya 2 metil 3 pentanol. Lanjut, isomer alkohol. Kita bicara tentang isomer rangka. Isomer rangka dari alkohol, misalnya di sini diminta C-nya sebanyak 4, C4H10O, atau untuk alkohol itu bisa ditulis dengan C4H9. Nah, OH ini, OH menunjukkan gugus alkoholnya. Nah, OH-nya ditulis belakang ini hanya tinggal 9. Nah, totalnya sama aja, C4H10O. Nah, ada berapa? Yang pertama kita membuat C-nya jumlahnya 4. Nah, gugus OH-nya di nomor 1. Maka disebut dengan nama 1 butanol. Yang kedua, OH-nya digeser ke nomor 2. Maka kita beri nama 2 butanol. Nah, kalau digeser ke 3 bisa apa tidak? Ternyata sama aja dengan ini. Karena kalau digeser ke nomor 3 ini, hitungnya bukan dari sebelah kiri, tapi dari sebelah kanan. Maka tetap nomor 2, sama-sama 2 butanol yang mengikuti aturan penamaan. Nah, maka nggak bisa. Maka yang ketiga kita mengambil dari struktur nomor 1, kita putus 1, jadi akan menjadi alkil atau cabang. Jadi OH-nya di nomor 1, tapi kita putus ini jadi 3, 1 taruh tengah ya. Nih. Jadi ini namanya rantai terpanjangnya 3, di nomor 2 ada metil. Jadi 2 metil, OH-nya tetap di nomor 1, namanya 2 metil 1 propanol. Selanjutnya ada lagi, ada ternyata di nomor 2 ini juga masih bisa diberi cabang karena masih punya H. Maka di sini C-nya di tengah, 3 tetap 3, OH-nya yang digeser. Jadinya patokannya jumlah C harus 4 tangan ya, hanya mengikat 4. Maka ini kalau rantai terpanjangnya 3, di nomor 2 ada metil dan gugus OH-nya juga di nomor 2, maka namanya 2 metil 2 propanol. Apakah ada kemungkinan lain? Ternyata tidak. Maka isomer alkohol untuk C4H10O sebanyak 4. Nah, semakin banyak jumlah C-nya, maka isomernya akan semakin banyak. Baik, kita sekarang bahas tentang eter atau nama lainnya alkoksi alkana. Eter memiliki rumus molekul yang sama dengan alkohol, yaitu apa? CnH2n plus 2O. Akan tetapi memiliki gugus fungsional yang berbeda, yaitu O ya, O-nya di tengah, jadi kiri ada alkil, di kanan juga ada alkil. Nah, data nama eter itu menurut UPAC dan menurut trivial. Misalnya ini ada eter ya, sebelah kiri alkilnya C1 dan C kanan juga C1. Maka namanya kalau UPAC itu ada alkoksi. Alkoksi itu alkil yang terikat dengan O, namanya alkoksi. Alkoksi ini C-nya 1, nanti mengikuti dengan nama alkana. Jadi metana jadi metoksi, etana jadi etoksi, propana jadi etoksi. Nah, yang jadi alkoksi itu yang apa? Yang jumlah C-nya lebih sedikit. Nah, kalau sama ya 1 aja jadikan alkoksi. Nah, ini C-nya 1, maka ini metoksi. Nah, sisanya 1, maka 1 itu metana. Maka namanya metoksi metana. Nah, kalau nama trivial itu ada kata eter. Nah, karena kiri dan kanan itu sama-sama metil, maka
di, ada dua ya. Nah, metil ether disingkat dimetil ether. Kemudian kalau ini tambah CH3 yang jadi alkoksi yang kecil, maka metoksi. Nah, ini C-nya 2, maka etana metoksi etana. Kalau nama trivialnya ini metil, yang ini etil, maka namanya etil karena E sama M lebih secara alfabet itu lebih dulu E, maka namanya etil metil ether. Kemudian kalau yang contoh yang ketiga itu sama-sama 2 itu apa? Etana. Kalau jadi alkoksi jadi etoksi, sisanya 2 etana. Jadi namanya etoksi etana. Kalau nama trivialnya itu sama-sama ether, namanya sama-sama etil, maka namanya etil ether disingkat dengan dietil ether. Nah, kalau ada seperti ini ya, apa namanya? Nah, bagaimana cara penamaannya? Sama tadi alkoksi itu, lihat, oh ini yang lebih sedikit itu mengikat sebelah kiri atau kanan. Nah, ternyata lebih dikit ke kiri, C-nya cuma 1, maka ini adalah alkoksinya. Alkoksinya 1, maka namanya metoksi. Nah, sisanya ini ada 3, tapi bukan di pinggir. Nah, maka kita beri nomor. Dia di nomor berapa alkoksinya? Alkoksinya ternyata terikat di nomor 2. Rantai alkananya cuma 3 itu propana, maka namanya 2 metoksi. Jadi metoksi ini terikat pada rantai 2-nya propana. Jadi namanya 2 metoksi propana. Atau kalau nama trivial itu metil. Ini kalau ikat di tengah itu namanya isopropil. Jadi metil isopropil ether. Nah, isomer ether bagaimana isomer rangkanya? Nah, misalnya sama dengan yang tadi rumus alkohol C4H10O. Untuk ether itu yang pertama ya. Di sebelah kiri tetap harus ada alkil. Jadi nggak boleh kosong. Kalau kosong namanya alkohol. Jadi OH ya. Harus ada C. Maka ini 1 karena 4 maka sisanya harus 3. Totalnya harus C4, jumlah C-nya 4, hanya pasti akan 10 ya, 3 tambah 2, 5, tambah 5, 10. Nah, ini namanya apa? Itu metoksi propana. Ini kan 3 propana, ini metoksi. Kemudian isomer yang kedua. Nah, dari 3 ini kita putus dipasangkan ke sini. Maka namanya ini tetap di 1, tetap 1 alkoksinya, maka ini metoksi ini nomornya 1, 2, 3, berarti ini nomor 2. Berarti 2 metoksi propana. Yang ketiga, jika tadi ya, 1 sudah nggak mungkin lagi, maka 2 ya. 2, nah karena 4 dipakai 2 sisa 2. Maka ini namanya etoksi etana. Ya. Kemudian total dari isomer C4H10 itu ada berapa? Nah, isomer rangkanya itu tadi sebagai alkohol ada 4, sebagai ether ada 3. Jadi totalnya ada 7. Ya, alkoholnya tadi sudah kita bahas, ethernya ini juga sudah kita bahas. Nah, baik. Sementara kita cukupkan sampai alkohol dan ether. Selanjutnya nanti kita akan bahas untuk alkanal, aldehid, asam karboksilat, dan alkil alkanoat atau ester. Baik, saya akhiri. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.